Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi epidemi atau wabah yang mengglobal pada saat ini, sebagai seorang muslim, hendaklah kita kembali kepada ajaran agama kita. Berikut ini beberapa kiat yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus corona yang sedang mewabah saat ini. Pertama, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Virus corona adalah milik Allah, adalah makhluk yang sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Ta'ala yang menciptakannya. Oleh karenanya, ia berlindung dari wabah kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Allah berfirman dalam Quran Surah Yusuf ayat 64, "Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dialah maha penyayang di antara para penyayang." Berlindung kepada Allah ini bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa-doa perlindungan yang bersumber dari Al-Quran seperti surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ataupun doa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti doa yang dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang hari, seperti Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak membahayakan dengannya, yang tidak membahayakan dengan namanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan ia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila diamalkan oleh seorang hamba di pagi dan petang hari, masing-masing sebanyak 3 kali, maka niscaya tidak akan membahayakan segala sesuatu apapun yang ada di atas bumi ini. Yang kedua, berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping berlindung kepada Allah, tentunya sebagai seorang manusia, kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita, tidak menular kepada diri kita atau kepada orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu dilakukan dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli dalam bidang ini, seperti rutin menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, rutin memakan dari makanan-makanan yang baik, rutin memakai masker di keramaian, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian bila tidak diperlukan. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah, maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan agar virus ini tidak menambah ke skala yang lebih luas lagi, seperti melakukan isolasi kepada mereka-mereka yang terkena virus atau mereka yang tercurigai terkena virus. Dan ikhtiar ini hendaklah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini berdasarkan makna hadis Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, apabila kalian mendengar tentangnya, yakni tentang wabah di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, dan bila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk lari daripadanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Sikap yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah. Setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah. Kita tawakalkan diri kita kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semua berada di tangannya. Dalam surat Al-An'am ayat 162, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Dan perlu kita ketahui bahwa seorang hamba akan tetap hidup bila mana memang ajalnya belum datang. Bahkan bila virus corona ataupun virus lainnya yang lebih ganas daripada itu menjangkitinya. Namun bila memang sudah ajalnya, jangankan virus corona atau yang lebih dari itu, bahkan digigit semut pun seseorang bisa mati jikalau memang ajalnya telah tiba. Ajal seseorang pasti datang. Namun pertanyaannya adalah, apakah yang telah kita persiapkan dari amalan saleh menyambut ajal tersebut? Semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Sikap yang keempat dalam menghadapi virus ataupun wabah, yakni kita harus yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena Ia adalah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, maka Ia menciptakan penyembuhnya, maka berobatlah. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah beberapa kiat dalam menyikapi wabah virus corona ini. Dan yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah agar supaya Ia senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan orang-orang yang kita sayangi dari terkena wabah virus ini. Mari kita juga berdoa kepada Allah agar Ia senantiasa menjaga negeri kita dan juga negeri-negeri kaum muslimin lainnya dari wabah penyakit mematikan ini. Dan tak lupa kita juga sisipkan doa-doa terbaik kepada mereka, untuk mereka saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan virus ini, agar supaya Allah segera menyembuhkan mereka dari penyakit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.